Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitria dengan NIM 41037006-2027. Saya dari Teknik Informatika 1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal mengenai implementasi kecerdasan buatan menggunakan algoritma ASTAR dan Repulsive Field pada simulasi game 3 dimensi. Yang pertama itu ada abstrak. Kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang pesat pada dunia komputer atau robot. Kecerdasan buatan pada komputer digunakan untuk menentukan suatu keputusan seperti manusia dan dapat berjalan otomatis guna membantu kehidupan manusia. Salah satu algoritma yang digunakan adalah ASTAR untuk pencarian jalur terdekat dari titik permulaan yang diberikan sampai ke titik tujuan terdiri dari satu atau beberapa tujuan. Pada paper ini, algoritma ASTAR digunakan untuk menentukan urutan pencarian jalan terdekat dengan fungsi jarak dan diterapkan di dalam objek 3 dimensi manusia yang berjalan dalam sebuah environment game dengan 1.600 lintasan kotak persegi. Agar objek 3 dimensi bergerak otomatis dan bisa menghindari penghalang digunakan metode repulsive field. Hasil dari pengujian diperoleh nilai cos terpendek sebesar 250 dengan panjang lintasan sejumlah 23. Waktu komputasi tersingkat 8,00 meter sekon dengan lintasan sejumlah 61, objek 3 dimensi manusia dapat mencari jalan terdekat menuju tujuan dan mampu menghindari penghalang yang ada. Pertama, pendahuluan. Perkembangan kecerdasan buatan memberi arah bahwa komputer masa depan yang dijalankan dengan program kecerdasan buatan dapat menirukan kemampuan manusia seperti menalar, mengenali pola, melakukan generalisasi, mengingat, dan dapat membantu dalam perhitungan, mempermudah hidup manusia hingga menggantikan tugas yang dilakukan manusia dalam suatu tempat berbahaya seperti pencarian korban bencana di pegunungan. Mewakili kondisi lingkungan pegunungan yang tidak dapat ditebak, menurut M. Ali Bahtiar, tahun 2011, animasi 3 dimensi ini juga dapat dikontrol menggunakan keyboard. Penggunaan kecerdasan buatan membuat simulasi game yang diaplikasikan pada objek 3 dimensi dapat bergerak secara otomatis pada environment yang berbentuk pegunungan sebagai penghalang dan objek 3 dimensi tersebut berjalan menuju ke titik tujuan dengan pemilihan jalan yang terpendek dan mampu menghindari penghalang. Dalam pencarian jalan terpendek, proses perhitungan dapat menggunakan bermacam-macam logika seperti algoritma, Dijkstra, ASTAR, dan sebagainya. Algoritma Dijkstra adalah algoritma greedy yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan jalan terpendek dengan graf berarah atau tak berarah dengan nilai yang tidak genatif, sedangkan ASTAR adalah perkembangan lebih lanjut dari algoritma Dijkstra yang diberi nilai heuristik dalam perhitungannya. Metode ASTAR dipilih sebagai metode pencarian dalam aplikasi ini karena dinilai sebagai metode yang lebih tepat dalam menghasilkan rute terpendek dan kos yang efisien dengan model obstacle dalam aplikasi tersebut. Lalu ada pekerjaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Wafiqur Rahman tahun 2014 tentang penerapan algoritma ASTAR untuk penentuan rute terpendek pada game pramuka. Metode untuk pathfinding menggunakan ASTAR yang diterapkan untuk kecerdasan non-player karakter dalam pencarian jalur terpendek. Game yang dibuat menganut tipe permainan adventure, yaitu sebuah game petualangan di mana musuh yang datang selalu menggunakan lintasan terpendek untuk mencapai player. Jika non-player karakter sudah mencapai posisi target, maka permainan berakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Andrei Simonov
mengenai kecerdasan buatan dengan judul Applying Behavior Characteristic to Decision-Making Process to Create Believable Game AI. Dalam makalahnya mengusulkan model pengambilan keputusan berbasis utilitas yang memberikan kemungkinan untuk menghasilkan karakter dengan perilaku yang dapat dipercaya. Model telah dirancang berdasarkan beberapa konsep inti, siklus keputusan observe, orange, decide, act, atau OODA, utility AI, pemodelan multi-agent, dan pendekatan industri game untuk menciptakan karakter dengan perilaku yang dapat dipercaya dan beragam. Pada penelitian yang dilakukan oleh Smolka tentang ASTAR, Pathfinding Algorithm Modification for a 3-dimensional engine, menyajikan algoritma baru berdasarkan ASTAR yang lebih cocok untuk digunakan dalam mesin game 3 dimensi. Modifikasi dievaluasi dengan serangkaian tes komparatif. Algoritma ASTAR standar digunakan sebagai patokan dalam perbandingan. Perubahan pada algoritma terdiri dari penggunaan heuristik yang berbeda, penambahan hukum, titik, dan pasca pemrosesan jalur. Selanjutnya makalah yang ditulis oleh Akwan Saleh tentang model penghindaran tabrakan multi-objek menggunakan repulsive field, menyajikan teknik yang mampu menampilkan gerakan penghindaran tabrakan multi-objek statis dan dinamis secara alami. Metode yang digunakan Spare Line Detection atau SPD dan Spare Detection SSD untuk mendeteksi tabrakan dengan referensi jarak dan metode Potential Field jenis repulsif untuk penghindaran tabrakan. Lalu ada algoritma ASTAR. ASTAR adalah algoritma pencarian jalan yang paling populer dan memiliki kinerja yang terbaik. Dan algoritma paling populer dalam game kecerdasan buatan Xiao. Algoritma ini menggunakan fungsi cost ditambah biaya, biasanya dinotasikan dengan fx untuk menentukan urutan pencarian jalan terdekat. Cost selalu dinotasikan dengan gx, dimungkinkan bernilai heuristik ataupun tidak, dan sebuah kemungkinan penerimaan atas perkiraan heuristik cost ke titik tujuan dinotasikan dengan hx. Dengan rumus fx sama dengan hx ditambah gx. Fungsi lintasan cos gx adalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan dari lintasan awal menuju lintasan yang akan dituju, dengan hx bagian dari fungsi fx yang harus dapat memperkirakan nilai heuristik yang mana tidak diperbolehkan untuk terlalu jauh memperkirakan cost ke arah tujuan. Oleh karena itu, untuk aplikasi seperti routing, hx mungkin mewakili garis lurus cost ke titik tujuan. Karena hal ini secara nyata dimungkinkan adanya cost terpendek di antara dua titik yang dapat dirumuskan sebagai hx sama dengan akar x dikurangi x1 pangkat 2 ditambah y dikurangi y1 pangkat 2, di mana x sama dengan koordinasi x dari lintasan awal, y koordinasi y dari lintasan awal, x1 koordinat x dari lintasan lokasi ke N, y1 koordinat yang y koordinat y dari lintasan lokasi ke N. Cara kerja metode ASTAR. Panjang lintasan ditentukan dari seberapa banyak lintasan yang dilalui oleh objek 3 dimensi untuk berjalan dari titik awal menuju ke titik tujuan. Jalan dapat ditemukan dengan mencari tahu mana kotak yang harus diambil untuk mendapatkan dari satu titik ke titik yang lain. Setelah jalan ditemukan, objek bergerak dari pusat satu persegi ke pusat berikutnya sampai target tercapai. Titik pusat atau tengah ini disebut lintasan seperti terlihat pada gambar 1. Lintasan 1A. Lintasan terpendek diperoleh dari nilai cost total. Cost total dapat diperoleh dari panjang lintasan path length, waktu yang dibutuhkan, dan cost yang paling sedikit untuk menghubungkan dua titik atau bergerak dari titik awal yang menuju ke titik tujuan. Ada beberapa macam persoalan pencarian lintasan terpendek, yaitu lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul,
lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain, dan lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Di sini ada gambar seperti penjelasan di atas. Untuk gambar 1 ada gambar A, lintasan, yang B itu titik awal dan tujuan B dengan penghalang C. Jadi yang A itu titik awal yang warna hijau, yang B-nya itu titik tujuan, terus yang C itu yang warna biru titik penghalang. Terus yang satunya lagi ada gambar C, lintasan yang terpilih. Diasumsikan objek yang ingin menuju target dari titik A ke titik B dan dinding C memisahkan dua titik tersebut seperti pada gambar 1B, sedangkan gambar 1C menunjukkan proses metode Astar dalam memilih lintasan untuk menentukan jalur terpendek. Jadi, cara menentukan adalah hanya mulai dari target persegi merah dan bekerja mundur bergerak dari satu persegi ke predesesornya, mengikuti panah. Hal ini pada akhirnya akan membawa objek kembali ke pusat awal dan itulah jalannya. Pindah dari starting persegi A ke tujuan persegi B adalah hanya masalah bergerak dari pusat setiap persegi atau lintasan ke pusat berikutnya di jalan sampai objek mencapai target atau tujuan. Lalu ada potential field. Proses penghindaran tabrakan antara objek didesain menggunakan metode repulsion atau tolakan. Ada dua model dari potential field yaitu atraktif dan repulsif. Contohnya seperti yang ada di gambar. Untuk yang A, model potential field atraktif, yang B, warna pink, model potential field repulsif. Implementasi dari kedua model potential field ini adalah tujuan menggunakan model attractive field, rintangan menggunakan model repulsive field, agen menggunakan model repulsive field. Adapun contoh implementasinya diperlihatkan pada gambar 3. Seperti gambar 2 ini, ada gambar A, ada gambar B. Yang A, collision antar agen, yang B, tolakan antar agen. Pada gambar 3A terjadi tabrakan antara objek pemberian repulsive field pada tiap agen atau objek 3 dimensi, seperti ditujukan pada gambar 3 dimensi. Seperti ditujukan pada gambar 3B. Maka terjadi tolakan dari tiap agen yang mengakibatkan terjadi saling tolak atau tidak terjadi tabrakan. Karena fungsi repulsive field aktif, pemberian nilai tolakan pada repulsive field ada di persamaan 3. Ini rumusnya, V direction sama dengan 180 derajat. Pokoknya V magnitude sama dengan D besar dikurangi D kecil dibagi D besar for D kecil kurang lebih D besar. V magnitude sama dengan D besar dikurangi D kecil for D kecil kurang dari D besar D besar dikurangi D kecil dibagi D kecil for D kecil kurang dari D besar 0 for D kecil lebih D besar, di mana D besar adalah range maksimum dari efek field. D adalah jarak objek ke titik pusat V direction sama dengan 180 derajat. Jenis repulsive field pada penelitian ini diterapkan di objek ketiga. Objek 3 dimensi berupa manusia sebagai agen dan objek rintangan berbentuk gunung. Sehingga nilai D merupakan jarak objek 3 dimensi manusia terhadap objek rintangan berbentuk gunung yang diukur dari titik pusatnya. Sedangkan nilai D besar adalah efek tolakan maksimum yang ditimbulkan ketika kedua objek tersebut berdekatan. Lalu ada metode perancangan sistem. Pada perancangan sistem scripting, kecerdasan buatan dan environment
dibuat langsung di Unity. Langkah-langkah proses pembuatan seperti ditunjukkan di dalam gambar 4A. Di sini untuk yang A ada proses pembuatan sistemnya, diagramnya ya. Dari start, pembuatan model, ekspor model, pembuatan environment, terus pembuatan script AI, lalu pengujian script AI, pembuatan environment, pengujian script AI, lalu ada analisis hasil, lalu N. Untuk gambar B itu ada environment 3 dimensi, untuk yang C ada pembagian lintasan dalam environment. Dari environment pada gambar 4B dibuat beberapa lintasan sebagai titik acuan di mana lintasan tersebut adalah belokan atau persimpangan seperti tersaji pada gambar 4C. Dari lintasan-lintasan tersebut selanjutnya diukur nilai efisiensi dari metode yang digunakan. Pembuatan objek 3 dimensi berbentuk manusia pada sistem dibuat menggunakan software Blender. Objek 3 dimensi berjalan dalam sebuah environment game yang memiliki 1600 lintasan atau kotak-kotak persegi dengan 40 lintasan horizontal dan 40 lintasan vertikal dengan penghalang statis berupa pegunungan. Untuk perkiraan jarak dibuat skala 1:100 dengan satu lintasan atau kotak persegi yang bergerak horizontal atau vertikal mewakili 1 meter, sedangkan yang diagonal 1,4 meter sehingga diperoleh luas environment adalah 1600 meter persegi. Jarak diagonal dengan mengambil asumsi bahwa mekanisme game memungkinkan agen atau objek 3 dimensi untuk bergerak secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Lalu ada penerapan algoritma ASTAR. Penemuan jalur yang cerdas untuk rute yang baik dapat diterapkan dalam game apapun. Seperti pada kebanyakan algoritma pencarian informasi terlebih dahulu dicari rute yang tampaknya mempunyai kemungkinan besar untuk menuju ke arah tujuan. Algoritma ini mengambil jarak perjalanan ke arah tujuan atau di mana Gx di bagian dari heuristik adalah cost dari awal dan tidak sekedar menjadi cost lokal sebelum lintasan diperluas. Beberapa terminologi dasar yang terdapat pada algoritma ini adalah starting point, lintasan, open list, closed list, bobot atau cost, halangan atau unwalkable, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, starting point adalah sebuah terminologi untuk posisi awal sebuah benda. Kedua, A adalah lintasan yang sedang dijalankan dalam algoritma pencarian jalan terpendek. 3. Lintasan adalah petak-petak kecil sebagai representasi dari area pathfinding. 4. Open list adalah tempat menyimpan data lintasan yang mungkin diakses dari starting point maupun lintasan yang sedang dijalankan. 5. Closed list adalah tempat menyimpan data lintasan sebelum A yang juga merupakan bagian dari jalan terpendek yang telah berhasil didapatkan. Bobot F adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan nilai Y merupakan jumlah nilai tiap lintasan dalam jalan terpendek dari starting point ke A. Dan H adalah jumlah nilai perkiraan dari sebuah lintasan ke lintasan tujuan. Sehingga dapat diformulasikan Fx sama dengan Hx ditambah Gx. 7. Lintasan tujuan yaitu lintasan yang dituju. 8. Halangan adalah sebuah atribut yang menyatakan bahwa sebuah lintasan tidak dapat dilalui oleh A. Algoritma ASTAR menggunakan gabungan jarak dan bobot di mana harus memperkirakan nilai heuristik, yang mana tidak diperbolehkan untuk terlalu jauh memperkirakan jarak ke arah tujuan. Penentuan rute terpendek ini didasarkan pada panjang lintasan yaitu jumlah kotak persegi yang dilalui dari titik awal objek berada menuju target dan cost yaitu jumlah bobot yang diperlukan dari titik awal objek berada menuju target berdasarkan panjang lintasan yang telah didapat. Untuk itu ditetapkan bobot 10 sampai masing-masing persegi horizontal atau vertikal bergerak dan bobot 14 untuk bergerak diagonal. Jarak yang sebenarnya untuk bergerak diagonal adalah 14,14 yang diperoleh dari cos diagonal sama dengan akar cos T vertikal ditambah cos T horizontal. Untuk nilai cos total didapatkan dari cos total sama dengan cos dikali cos T diagonal ditambah cos T vertikal ditambah cos horizontal.
Lalu ada penerapan repulsive field, penghindaran tabrakan antara objek menggunakan objek repulsive field. Menggunakan metode repulsive field pada penghalang statis berbentuk pegunungan dan objek 3 dimensi berbentuk manusia diperlihatkan pada gambar 5. Di bawah ini ada beberapa gambar. Tuh ada obstacle, objek 3 dimensi untuk yang merah, dan yang hijau itu tujuan. Penjelasan gambar 5, ketika objek 3 dimensi manusia berdekatan dengan penghalang pegunungan, akan terjadi saling tolak sehingga tidak terjadi tabrakan antar keduanya. Sedangkan ketika objek 3 dimensi manusia berdekatan dengan titik tujuan dengan jenis atraktif field, maka terjadi tarikan yang sangat kuat sehingga terjadi kecenderungan gerakan menuju ke tujuan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Pencarian rute terpendek. Hasil pengujian pencarian rute terpendek ditujukan pada tabel 1 dan gambar 6. Hasil perhitungan nilai kos diagonal dan kos total menggunakan persamaan 4 dan 5. Berdasarkan data kelima pada tabel 1, hasil pergerakan objek 3 dimensi manusia seperti pada gambar 6A dari titik awal 2, dari titik asal 2 menuju titik target atau tujuan 3. Dengan menghindari penghalang, rute perjalanan dapat melewati beberapa rute, diantaranya melalui titik 2, 4, 7, 6, T3 dengan kos sebesar 532, titik 2, 5, 8, T4, 7, 6, T3 dengan kos sebesar 680, titik 2, 4, 1, 3, 6, T3 dengan kos sebesar 848 dan titik 2, 5, 4, 3, 6, T3 dengan kos sebesar 660. Terpilih rute perjalanan melalui lintasan 2, 4, 3, 6, T3 dengan kos sebesar 520 adalah yang paling dekat dibandingkan dengan rute perjalanan yang lainnya. Di sini ada tabel mengenai nilai kos dan panjang lintasan atau path length antar titik. Lalu di sini ada gambar hasil rute titik asal 2 menuju titik tujuan 3. Yang A itu gerakan objek 3 dimensi, yang B itu lintasan dengan nilai path length, yang C lintasan dengan nilai kos. Pada gambar 6B dan C menunjukkan hasil nilai kos yang dibutuhkan untuk mencapai titik tujuan sebesar 520 kos dengan nilai path length 46 melalui rute 2, 4, 3, 6, T3. Perbandingan skala yang digunakan adalah 1:100 dengan satu lintasan atau kotak persegi yang bergerak horizontal atau vertikal mewakili 1 meter, sedangkan yang diagonal 1,4 meter, maka didapatkan jarak tempuh objek 3 dimensi sejauh 520 dikali 100 dibagi 10 sama dengan 52 meter. Proses iterasi pencarian rutenya adalah sebagai berikut. Prosesnya seperti gambar di atas ya. Iterasi pencarian rute terpendek dari titik 2 ke titik 3. Lintasan terpilih iterasi 1. Pada awalnya status lintasan yang berada dalam daftar terbuka atau belum terpilih akan diinisialisasikan dengan 0 dan yang sudah terpilih atau dalam daftar tertutup diinisialisasikan dengan 1. Kos ditentukan dari lintasan yang berhubungan langsung, dalam hal ini yaitu dari titik 2 yang berada pada lintasan 2 yang kemudian akan dilanjutkan hingga mencapai titik 3. Ada 2 lintasan tujuan selanjutnya, sementara kos terendah adalah melewati lintasan 5. Untuk itu, lintasan 5 statusnya menjadi 1, namun lintasan 4 tidak langsung bernilai 1, yang berarti daftar tertutup, karena program sebelum men-scan semua lintasan hingga menuju tujuan. Untuk predesesor, keduanya sama-sama 2, karena langsung berasal atau berhubungan dengan lintasan 2. Lintasan terpilih iterasi 2. Jarak ke lintasan 5 sama dengan 188 kos dengan predesesor 2.
Ketika lintasan 5 terpilih, maka dilanjutkan ke lintasan yang berhubungan, yaitu lintasan 4 dan 8. Lintasan terpilih iterasi 3. Jarak ke lintasan 4 sama dengan 198 cos, dengan predesesor 2. Jauh lebih pendek dibanding melalui predesesor 5. Selanjutnya lintasan 4 telah terpilih, maka akan dilanjutkan ke lintasan yang berhubungan dengan lintasan 4, yaitu lintasan 1, 3, dan 7. Lintasan terpilih iterasi 4. Selanjutnya lintasan 3 telah terpilih dengan cos yang berubah, yaitu cos lintasan 3 sama dengan cos lintasan 4 ditambah cos jalan 3 sama dengan 198 ditambah 90 sama dengan 288. Dengan predesesor lintasan 3, yaitu lintasan 4, kemudian akan dilanjutkan ke lintasan yang berhubungan dengan lintasan 3, yaitu lintasan 1 dan 6. Lintasan terpilih iterasi 5. Lintasan 8 dipilih karena cosnya lebih rendah daripada cos lintasan 6 dan lintasan 1, yaitu cos lintasan 8 sama dengan cos lintasan 5 ditambah cos jalan 8 sama dengan 188 ditambah 148 sama dengan 336. Lintasan terpilih iterasi 6. Titik 4 dimasukkan dalam daftar terbuka, namun karena cosnya lebih tinggi daripada cos lintasan 6, maka lintasan 6 yang terpilih dengan predesesor lintasan 6, yaitu lintasan 3 dengan cos yang berubah, yaitu cos lintasan 6 sama dengan cos lintasan 3 ditambah cos jalan 6, sama dengan 288 ditambah 136 sama dengan 424. Lintasan terpilih iterasi 7. Kemudian akan dilanjutkan ke lintasan yang berhubungan dengan lintasan 6, yaitu lintasan 7, dan target tujuan yaitu titik 3. Selanjutnya, dari lintasan 6 yang berhubungan langsung dengan lintasan 7 dan titik 3, karena tujuan objek adalah menuju ke target yang berupa titik 3, namun dihitung berdasarkan cos terendah dari titik sebelumnya, maka titik 4 lah yang terpilih. Cos titik 4 sama dengan cos lintasan 8 ditambah cos jalan titik 4 sama dengan 336. Ditambah 94 sama dengan 430. Lintasan terpilih iterasi 8. Setelah titik 4 terpilih, yang terbuka selanjutnya adalah lintasan 7 yang berhubungan langsung dengan titik 4, namun lintasan 1 atau titik 1 memiliki cos yang lebih sedikit sehingga yang terpilih menjadi lintasan 1 dengan cos lintasan 1 sekarang, yaitu cos lintasan 1 sama dengan cos lintasan 4 ditambah cos jalan lintasan 1 sama dengan 198 ditambah 236 sama dengan 434. Namun saat lintasan 1 terpilih, tidak ada daftar terbuka atau lintasan dengan cos yang lebih sedikit, sehingga kembali titik 4 yang aktif. Lintasan terpilih iterasi 9. Dari titik 4 menuju ke lintasan 7 dengan predesesor titik 4, lintasan 7 berubah menjadi terpilih dengan cos terbesar. Cos lintasan 7 sama dengan cos titik 4 ditambah cos jalan lintasan 7 sama dengan 430 ditambah 40 sama dengan 470. Lintasan terpilih iterasi 10. Karena lintasan yang berhubungan langsung dengan lintasan 7 tidak ada yang berada dalam daftar terbuka, maka pencarian langsung mengarah ke titik 3 atau target dengan predesesor lintasan 6 dengan cos total, yaitu cos total atau titik 3 sama dengan cos lintasan 6 ditambah cos jalan titik 3 sama dengan 424 ditambah 96 sama dengan 520. Maka cos yang dibutuhkan untuk mencapai titik tujuan sebesar 520 cos melalui rute 2, 4, 3, 6, T3 dikarenakan perbandingan skala yang digunakan adalah 1:100 dengan satu lintasan atau kotak persegi yang bergerak horizontal atau vertikal mewakili 1 meter, sedangkan yang diagonal 1,4 meter. Maka didapatkan jarak tempuh objek 3 dimensi sejauh 520 dikali 100 dibagi 10 sama dengan 52 meter. Rute perjalanan dari titik 2 menuju titik 3 sebenarnya dapat melewati beberapa cara. Di antaranya adalah melewati beberapa cara adalah yang pertama A, titik 2, 4, 7, 6, 3 dengan cos sebesar 532. Yang B, titik 2, 5, 8, T4, 7, 6, T3 dengan cos sebesar 680. C, titik 2, 4, 1, 3, 6, T3 dengan cos sebesar 848. Yang D, titik 2, 5, 4, 3, 6,
T3 dengan kos sebesar 660. Namun rute perjalanan melalui lintasan 2, 4, 3, 6 T3 dengan kos sebesar 520 adalah yang paling dekat dibandingkan dengan rute perjalanan yang lainnya. Rute sama akan dilalui titik 3 ke titik 2 dengan melalui lintasan T3, 6, 3, 4, 2 dengan kos 520. Jarak tempuh 52 meter. Hasil pengujian yang lain yaitu pergerakan objek 3 dimensi manusia dari titik asal 3 menuju titik target atau tujuan 4 seperti pada gambar 8. Nah, seperti gambar di bawah ini. Gerakan objek 3 dimensi dari titik 3 ke titik 4. Diperoleh rute terpendek dari titik 3 ke titik 4 melalui lintasan T3, 6, 7, T4 dengan kos 250 dan panjang lintasan 4 leg 23. Maka jarak tempuh objek 3 dimensi tersebut adalah 250 dikali 100 dibagi 10 sama dengan 25 meter. Rute sama akan dilalui titik 4 ke titik 3 dengan melalui lintasan T4, 7, 6, T3 dengan kos 250 jarak tempuh 25 meter. Lalu ada pengujian lama komputasi. Pada bagian ini dilakukan pengamatan terhadap lama komputasi yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencari rute terdekat. Lamanya waktu komputasi antar rute tidak terlalu berbeda signifikan. Namun waktu komputasi juga tetap bergantung kepada petlek, kos rute, dan pencarian lintasan atau search hit path yang dilakukan setiap kali objek bergerak menuju titik tujuan atau target. Hasil pengujiannya menggunakan laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Pentium Dual Core 2.0 GHz dengan memori DDR2, strip SD RAM 2 GB, dan VGA NVIDIA GeForce G102M diperlihatkan pada tabel 2. Nah, di sini ada tabel data lama waktu komputasi. Pencarian lintasan atau search path adalah banyaknya lintasan yang di-scan setiap rutenya untuk mengetahui rute terdekat yang dibutuhkan dari titik awal menuju target. Banyaknya search path tergantung dari rintangan dan kemungkinan jalan dalam environment. Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa semakin banyak pencarian lintasan, maka waktu komputasi yang diperlukan semakin lama walaupun perbedaannya hanya dalam hitungan milisekon. Rata-rata waktu yang diperlukan saat komputasi hanya sekitar 10,00 meter sekon. Kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil yang pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, nilai kos terpendek adalah 250 dengan panjang lintasan petlek sejumlah 23 dari titik 3 menuju titik 4 dengan jarak tempuh 25 meter. 2. Nilai kos terpanjang yaitu sebesar 250 dengan petlek sebelumnya sejumlah 46 dari titik 2 ke titik 3. Yang ketiga, waktu komputasi terlama yaitu dari titik 2 menuju titik 3 dengan lintasan yang dicari sejumlah 345 lintasan dengan waktu komputasi 12,99 meter sekon. Yang keempat, waktu komputasi tersingkat yaitu ketika objek 3 dimensi bergerak dari titik 4 menuju titik 3 dengan lintasan yang dilalui sejumlah 61 lintasan, waktu komputasi 8,00 meter sekon. Yang kelima, aplikasi ini dapat menghasilkan rute terpendek dengan jumlah petlek dan kos terpendek yang dilalui objek 3 dimensi berupa manusia. Yang keenam, pergerakan objek 3 dimensi dengan AI berhasil mencapai tujuan dengan menempuh jalur terpendek serta dapat menghindari penghalang pada environment game. Keberhasilan dari penelitian ini menjadi dasar penelitian selanjutnya mengenai aplikasi speed recognition sebagai sistem pengendali gerakan objek animasi dan pengendaraan tabrakan objek 3 dimensi pada virtual world menggunakan repulsive fit berbasis augmented reality atau AR. Dan di sini ada beberapa dari daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.